Terima kasih Bu Ketua. Apa yang disampaikan tadi ya jelas arisan itu kita sepakati namanya julo-julo. Jadi tidak nambuli jangan yang terkecek arisan. Julo-julo. Mulai dari ko kita lah ketuk palu. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga yaitu penjelasan dan sekaligus diskusi berkaitan dengan penyelesaian sengketa adat perkawinan maupun penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat secara adat sekaligus tanya jawab. Dalam hal ini akan disampaikan oleh abang saya Junaizul. Kepada abang saya Junaizul, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu Provinsi Bengkulu, Ibu Haja Pemakar Negeri. Adat yang tidak lapu ke hujan, tidak pulau lekang ke panen. Adat yang berkelindang, tidak bersimpul, bersabung, tidak berjahit. Adat yang menjago laut ke selat, soto menjago tanah ulayat. Adat yang menyelesaikan masalah dalam mufakat. Adat yang tumbuh tidak ditanam, yang kembang tidak beruntung. Adat yang bersendirikan sarak yang bersendirikan kitabullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat jasa beliau lah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ketua karena telah mengasih kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal masalah dan istiadat Melayu Kota Bengkulu. Saya berterima kasihnya karena hal itu semestinya difasilitasi ke pemerintah, tapi karena kini mungkin segala hal itu belum telah terrealisasi. Pertama-tama saya jelaskan dulu bahwasanya adat kita Melayu Kota Bengkulu itu berfilosofi adat bersih sarak bersihkan kita rumah. Artinya apa-apa yang tatanan ataupun hukum adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalaupun bertentangan wajib kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, adat itu Bengkulu itu dipakai ke segala orang yang tinggal di kota Bengkulu, baiknya penduduk asli maupun pendatang. Seperti filosofi adat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana tembilang dicacak, di situ tanah digali. Di mana bumi kita diami ataupun negeri tempat kita tinggal, adat negeri tersebut wajib kita patuhi. Jadi itu adat Melayu Kota Bengkulu yang masih bertahan yang sampai Riko adalah adat pernikahan. Kalau yang lainnya ada yang bertahan, ada yang tidak pada masyarakat. Jadi saya jelaskan dulu tentang adat pernikahan. Adat pernikahan Bengkulu ada beberapa proses yang kita lewati. Itu perlu saya jelaskan. Karena sampai hari itu perlu saya jelaskan, saya wakil ketua 1 BPA Kota Bengkulu, saya membidangi pembinaan 67 ketua adat. Jangankan masyarakat, mohon maaf, ketua adat sendiri banyak yang tidak ngerti terkait tatanan adat Melayu Kota Bengkulu. Jadi di dalam forum itu saya jelaskan dulu itu. Pra pernikahan Kota Bengkulu ada beberapa tatanan yang harus kita lewati. Yang pertama sekali ada namanya menendai. Jadi pihak calon pengantin lanang menendai calon menantu. Itu yang pertama, sudah ditendai, serasa cocok, masuk lagi ke proses selanjutnya yaitu proses bertanya. Datanglah emak ataupun calon pengantin lanang ke rumah calon pengantin betina. Bertanya bahwasanya anak gadis di rumah itu bla bla, ada yang tidak, ada tunangannya belum. Kalau belum, kami tidak meminang. Seperti itulah bahasanya. Nah, dibuatlah pada saat itu janji bahwasanya pihak keluarga pengantin lanang itu tidak datang lagi. Masuklah ke prosesi memadu rasan. Nah, itu yang dikatakan melamar. Memadu rasan, bahwasanya dirasanlah di situ kebilo nikahnya, berapa antaranya, segala macam bla bla bla. Nah, selesai lah disampaikan tanggalnya.
pihak Kementerian Lanang tadi nemui ketua adat, nah itu perlu saya pertegasnya, nemui ketua adat minta tolong ke ketua adat mengantikkan piti antaran ke rumah calon pengantin betina. Jadi pihak Kementerian Lanang nemui ketua adat, tolong kelak tanggal sekian bulan sekian antikkan piti sebanyak katakanlah 50 juta. Artinya batal dari pihak Lanang, piti itu hilang. Kalau batal dari pihak betina, piti balik 2 kali lipat. Sudah itu di dalam adat ditulis, andai kata yang lanang mati, andai kata yang betina mati, andai kata sakit. Nah itu saya sampaikan kepada Pemah, itu kita tinggalkan bahasa itu. Karena ucapan adalah doa. Makanya sesudah menyampaikan 3 pasal pertama, yang terakhir disampaikan, andai kata bumbang jatuh, memulai itu hidup bersama lagi. Tidak lagi kita sebutkan andai kata yang betina mati, andai kata yang lanang mati, karena saya anggap dan saya sepakati itu tidak elok disampaikan di dalam majelis adat. Karena kata orang ucapan adalah doa. Nah itulah yang jadi landasan pegang perjanjian pertunangan. Makanya ada rokok 7 batang itu dikebek dekat 3 benang mil. Nah siapa 3 benang mil itu apa? 3 benang mil dikebek itulah yang memegang pertunangan itu. 3 itu adalah lambang tungku 3 sejerangan, 3 tali sepilihan. Itulah Raja Penghulu. Raja Penghulu itu adalah lembaga yang memegang aturan ataupun hukum adat di suatu daerah. Siapa Raja Penghulu itu? Yang pertama unsur rajo, itu pihak lurah atau cendekia. Yang kedua penghulu adat, yang ketiga penghulu syarat. Jadi itu yang megang, dan kekuatan hukumnya saya pelajari dan saya konsultasi ke pihak penegak hukum itu jelas. Tentunya itu dilindungi oleh undang-undang perjanjian adat tersebut. Nah ini kembali lagi, ada kejadian beberapa minggu yang lewat, perjanjian itu batal dari lanang. Tapi batalnya dari lanang itu batal sebab perbuatan. Jadi saya buka aja, lanangnya selingkuh, tinonya enggak lagi. Jadi dianggap dekat pihak lanang tino yang batalkan, tidak. Jadi yang sampai ke polisi masalah itu, sampai ke polisi. Nah, minta piti itu dibalikkan, dianggap tino yang batal, tidak. Jadi kalaupun perbuatan yang timbul menyebabkan batal satu pertunangan itu tidak membatalkan. Jadi lanangnya selingkuh, lanangnya tetap enggak ada tino. Tino itu enggak lagi, artinya lanangnya yang salah. Karena pertunangan itu batal karena suatu sebab, itu perselingkuhan tadi. Dan itu terjadi 2 kali di Kota Bungkulu. Yang pertama saya ikut menyelesaikan, yang kedua itu kemarin tidak berani kita ikut menyelesaikan karena seperti itu. Perlu juga saya sampaikan, apabila ada sikap bapak-bapak yang jadi ketua RT atau ketua RW, jangan sekali-kali menentukan taklik pertunangan kalau tidak ada mandat dari ketua adat. Misal di Lingkar Barat itu ada nerima piti antaran, jangan ketua RT atau ketua RW, harus ketua adat, terkecuali ketua adatnya ngasih mandat. Karena kalau terjadi permasalahan kekuatan hukumnya itu yang terjadi kemarin, karena taklik pertunangan itu dijatuhkan bukan ketua adat, dan ketua adat tidak tahu. Satu-satu kelurahan di kota itu, nah makanya itu sampai ke kepolisian kemarin, tapi tidak tahu sudah selesai tidak. Syagab itu juga sudah mengantangi adat kalau bukan ketua adat. Jadi kalau bukan ketua adat tidak mendapat mandat resmi, jangan menjatuhkan taklik pertunangan. Selanjutnya kemarin saya dengan di Lengkuing, saya sebut aja kelurahannya Lengkuing. Saya kebetulan bukan dari Bekah, dari Kebun Ros. Nah sewaktu itu nanti malam itu emak pengantin betina tidak suruh nyebutkan piti, minta tolong ke saya, tapi jangan sebutkan piti sekecil, tidak bisa. Kalau ngantek secara adat pitinya harus disebutkan. Rupanya ada desas-desus potongan adat. Makanya saya sampaikan di Lengkuing kemarin, dan juga bagi ibu-ibu, bapak-bapak, kembali ke kelurahan masing-masing, sampaikan bahwasanya piti antaran itu tidak ada potongan lagi. Jadi banyak ketakutan ibu-ibu tidak hendak takut dipotong 5 atau 10%. Tapi itu tidaknya sudah saya sampaikan, dan beberapa ketua adat saya sampaikan di kota itu, beberapa kali pertemuan saya sampaikan juga tidak ada potongan-potongan adat. Nah karena potong-potongan adat itulah orang takut pakai adat. Makanya banyak kicu-kicu gini tuh, kalau antaran tuh 20 juta dikeceklah 5 beli belanja dapur, 5 juta antaran karena takut potongan. Nah itu juga perlu saya pertegas, kalau piti antaran itu tidak diantek secara adat yang dirugikan pihak lanang.
kalau secara materi. Karena kalau tidak secara adat, batal dari lanang piti hilang, batal dari piti nolak cecak gilo hilang juga piti. Jadi jangan yang ibu-ibu yang masih punya anak lanang, usahakan piti itu diantar secara adat. Itu yang bagian lanang secara materi. Yang betino juga tidak lemak. Kalau kita punya anak betino, kita dikasih uang bantuan, tidak lemak hasilnya. Jadi kita nak nikahkan anak antara 30 juta, tapi itu bantuan, dianggap bantuan dapur. Jadi seakan-akan pihak betino tidak mampu ngakek kerja, minta bantuan ke pihak lanang. Tidak seperti itu, kita ada penghulu. Ada penghulu antaran namanya. Lantaran itu artinya harga anak gitu. Jadi saya pesan juga ibu-ibu biasanya kalau merenjeng kok, kalau kita punya anak tino jangan dak. Jadi pakai antaran adat dan tidak usah khawatir lagi ini tidaknya potongan adat. Pokoknya saya sampaikan kalau ada masih kita adat yang motong, laporkan ke saya. Karena saya pengurus DPMA itu jelas tidaknya lagi potongan-potongan adat. Karena zaman kini kok ketua adat kok kerja tidak kerja digaji ke pemerintah tiap bulan, walaupun ribunya 3 bulan sekali. Jadi lah sudah ada gaji yang tiap bulan. Nah, terus selanjutnya tadi ingin juga menyampaikan sengketa di luar pernikahan. Jadi kalau sengketa biasanya cempalo itulah yang bisa diselesaikan ke adat. Cempalo dekat dapat salah. Kalau sengketa tanah segala macam, saya rasa tidak ada tidaknya adat berani menyelesaikan. Jadi kalau untuk di luar itu, kalau sebatas cempalo dekat dapat salah. Oh iya, kalau cempalo kok perbuatan badan, misalnya mencilok, cempalo tangan, sudah tuh ngecek orang, fitnah, cempalo mulut. Nah kalau mohon maaf berzina, tidak ada cempalo kemaluan, itu dapat salah namanya. Jadi itu dapat salah di pasar ada prospek. Nah juga perlu saya sampaikan masih lemahnya ompus kan orang hukum ngerti kan. Jadi lemahnya bahasa kecil itu lemahnya adat kita Melayu Kota Bengkulu itu tidak ada yang seragamnya. Kalau yang cempalo itu malah kalau yang dapat salah itu bakal jadi masalah. Karena misal contoh kalau diangkut orang berbuat zina potong kambing, belum tentu kelak di berkas ataupun semua lele potong kambing juga. Nah jadi itu galak buat rancu. Jadi kalau kita minta juga untuk merevisi lagi hukum adat itu biar sama-sama jelas. Sudah tuh kemarin saya juga dapat laporan ada satu wilayah di kota itu ngotot motong kambing. Jadi orang itu juga mungkin yang pelaku itu keberatan, sanggup itu masih pikir jangan potong kambing gitu. Nah saya sampaikan ke pihak adatnya, ya kalaupun ada kesepakatan lain, kebijakan bersama silakan, tidak usah potong kambing silakan, karena tidak ada aturan baku. Aturannya apabila terjadi permasalahan perzinahan diselesaikan oleh raja penghulu setempat. Jadi tidak bisa aja saya kasih masukan PT-nya misalnya potong kambing itu 3 juta, belikan aja belikan kausi plastik itu bisa dipakai bersama, itu sah-sah aja. Tapi kalau memang tidak nurut, pernah saya juga ngotot nak potong kambing. Saya kecek kalau nak potong kambing kita turun aturan adat, bisa tidak dilaksanakan. Nah, mohon maaf, banyak ketua adat juga tidak ngerti, tahu kambing dipotong makan bersama. Makanya istilahnya timbullah istilah makan piti lendir, akhirnya seperti itu. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Kalau memang tidak diturutkan yang kalau potong kambing darahnya ditampung. Terus 40 rumah sekitar daerah perzinahan tersebut direcik kayak darah kambing, wajib pelaku keduanya minta maaf. 40 rumah itu kalau nak diturutkan ya, tapi kan tidak cuma sekedar kambing dipotong makan bersama, tidak seperti itu kalau nak nurutkan cara-cara adat. Jadi itu, nah terus kalau yang itu banyak kenai di tempat saya, tidak saya ngecek tempat orang, ke ibu-ibu kok banyak cempalo mulut. Nah itu telah terjadi 2 kali saya menyelesaikan kemarin. Tapi kalau cempalo mulut kok batas penyelesaiannya paling setawa sedingin dekat sejambar nasi kuning. Nah itu kalau permasalahan adat. Nah kalaupun ada nak ditanyakan silakan ditanyakan. Nah kita langsung bukalah forum diskusi aja.